Hey guys, selamat datang di Daily Screen. Di video kali ini kita akan ngebahas film keren yang baru saja rilis di 5 Februari 2019 ini. Apalagi kalau bukan Alita Battle Angel. Kita akan melakukan review singkat tentang bagaimana kerennya film Alita Battle Angel ini, teman-teman. Peringatan untuk teman-teman yang belum menonton film ini mengandung spoiler. Apabila teman-teman tidak menyukai adanya spoiler, segera tutup video ini dan buka kembali setelah teman-teman sudah menonton Alita The Battle Angel. Tapi bagi teman-teman yang ingin mengetahui sedikit cerita dari film Alita ini, tidak ada salahnya untuk melihat review ini. Sebelumnya, banyak yang pesimis dengan film Alita Battle Angel ini, teman-teman. Mengapa bisa pesimis? Karena kita tahu bahwa faktanya, adaptasi anime yang berbentuk live action secara historis sangat mengerikan. Apalagi produksi dari film ini sempat diundur beberapa kali oleh pihak studio. Tidak tahu dengan jelas mengapa film ini harus diundur. Apakah mungkin harus meningkatkan kualitas atau juga ada hal lainnya? Namun akhirnya, di awal Februari ini, kita sudah bisa menyaksikan film Alita Battle Angel ini di bioskop-bioskop kesayangan di seluruh dunia. Film Alita Battle Angel ini disutradarai oleh Robert Rodriguez. Film ini terlihat begitu menjanjikan jika kalian penggemar berat dari manga masterpiece karya Yukito Kishiro ini. Film ini bercerita tentang sosok Alita yang dihidupkan kembali oleh Dr. Daisen Ido. Awal mula pertemuan mereka berdua yaitu ketika Dr. Ido sedang mencari suku cadang bekas di pembuangan sampah kota Zalim. Di pembuangan sampah ini, Dr. Aido menemukan cyborg rusak dengan kondisi otak yang masih hidup. Setelah Dr. Aido melakukan scan fisik, ternyata Alita masih memiliki inti yang masih berfungsi. Tentu saja tanpa berpikir panjang, Dr. Aido membawa sebagian tubuh Alita ke laboratoriumnya dan mencoba merancang kembali tubuh Alita agar Alita dapat hidup kembali. Dan benar saja perkiraan dari Dr. Aido. Beberapa hari kemudian, cyborg itu bangun dan menyapa Dr. Aido. Namun sayangnya, ternyata cyborg ini lupa siapa dirinya dan bagaimana jati dirinya. Dan singkat cerita teman-teman, Dr. Aido memberikan nama anaknya yang telah meninggal ke cyborg yang baru saja hidup tersebut dan jadilah Alita sebagai identitas barunya. Alita yang baru saja hidup kembali itu akhirnya diajak berkeliling di sekitaran Iron City untuk melihat keadaan kota. Tentu saja Alita saat itu sangat antusias. Saat berkeliling kota, Alita bertemu dengan Hugo, lalu jadilah mereka sahabat, sekaligus Hugo mengajarkan banyak hal yang sebenarnya semua itu dilarang oleh Dr. Aido. Lalu pada suatu malam, Alita curiga dengan gelagat Dr. Aido yang selalu pulang pergi dengan membawa koper besar di malam hari. Akhirnya di sini Alita mengikuti Dr. Aido secara diam-diam. Dan ternyata pada malam itu, Dr. Aido berencana menyergap Nasiana, Amok, dan juga Griweska. Tetapi di sini Alita malah mengira Dr. Aido akan menyakiti penjahat yang saat itu menyamar menjadi sosok wanita lemah. Lalu tiba-tiba mereka berdua dijebak oleh ketiga penjahat tersebut dan membuat mereka berada di masa-masa sulit. Dan menariknya, tanpa diduga-duga, Alita menyimpan kemampuan luar biasa, yaitu jurus Panzerkunst yang dapat mengalahkan ketiga penjahat tersebut. Meskipun Griweska sempat kabur dan melaporkan kejadian tersebut ke mantan istri Dr. Aido dan juga Vector yang di sini berperan sebagai sosok antagonis. Sejak kejadian malam itu, kehidupan Alita berubah drastis teman-teman. Ternyata dia adalah simbol petarung yang disebut sebagai Berserkers. Secara keseluruhan, urutan aksi yang dipamerkan dalam film Alita Battle Angel sangat mendebarkan. Di mana film ini juga memandukan efek praktis dan juga digital untuk menyertakan aksi yang sangat luar biasa. Apalagi di sini ditampilkan gaya pertarungan Panzerkunst yang sangat menakjubkan. Film ini sangat memukau saya sendiri dari awal hingga akhir film. Mengapa saya terpukau? Saya begitu terpukau dengan aksi Panzerkunst serta juga aksi yang mendebarkan dalam film ini. Adegan yang paling epik dalam film ini menurut saya adalah adegan perkelahian Alita di sebuah bar di mana di saat itu Alita menantang semua hunter hebat untuk berkelahi dan berhasil mengalahkan mereka semua. Lalu yang tak kalah menakjubkan juga, di mana ada adegan pertarungan di sebuah sirkuit motorball. Film ini memberikan paket lengkap tentang efek 3D yang membuat kita tidak rugi untuk menonton film ini. Dan juga buat teman-teman, disarankan untuk kamu menonton film ini di layar lebar versi 3D agar dapat menambah pengalaman yang lebih memuaskan lagi.
Sekarang mari kita berbicara tentang aktor pemeran utamanya. Pemeran utama Alita tidak lain adalah Rosa Salazar. Di sini Salazar memerankan sosok Alita dengan sangat bagus. Meskipun wajah Alita dibuat seperti Avatar, namun bakat akting dan pengalaman Salazar sangat terasa di sini, teman-teman. Bahkan Salazar mampu terjun lebih jauh, memahami Alita, dan menghasilkan karakter yang sangat sesuai dengan yang ada di manga. Christoph Waltz dan Jennifer Connelly mendapatkan peran yang sangat penting di sini, di mana mereka berdua bermain sebagai Dr. Aido dan juga Dr. Chiren. Waltz juga dapat melampaui peran sebagai ayah dan juga mentor yang sangat mengharukan, sehingga di sini membuatnya menjadi pemain yang tidak akan terlupakan di dalam film ini. Lalu sosok Connelly juga berhasil jadi Chiren, menjadikannya sebagai salah satu karakter film yang menarik dan juga menawan dalam film ini. Lalu ada sosok antagonis juga, Mahershala Ali, yang mampu memerankan sosok Vector dengan sangat baik. Dengan kepribadian yang tenang, namun mematikan, ini membuat Ali semakin menjanjikan dalam film ini. Pada intinya, pemeran-pemeran dalam film ini memberikan akting-akting yang luar biasa dan juga tak terduga. Lalu untuk efek CGI sendiri, efek CGI di film Alita Battle Angel ini adalah yang terbaik yang ditawarkan dalam film ini. Sinematografinya secara konsisten sangat indah, teman-teman. Lalu kita juga ditampilkan aksi yang sangat mengejutkan, dan itu jadi puncak yang cukup memuaskan bagi Alita. Tidak ketinggalan juga pemandangan kota Zalem yang begitu menakjubkan dari kota Iron City, di mana pemandangan ini membuat kita juga ikut penasaran bagaimana pemandangan kota Zalem jika dilihat dari atas. Ketika saya menonton film ini, saya juga ikut ingin ke atas sana untuk melihat kota Zalem, sama seperti halnya Hugo dan juga kebanyakan orang di Iron City. Nah, jika kalian bertanya, apa kekurangan dalam film ini? Tetap saja kita balik lagi ke pepatah, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kekurangan dalam film Alita ini masih bisa dimaafkan dan bahkan dilupakan. Namun saran saya, jika teman-teman ingin menonton film ini, teman-teman harus memulai dengan pemikiran untuk menikmati, bukan untuk mengkritik film ini. Film Alita Battle Angel sebenarnya ada sedikit kelemahan, terutama pada bagian plot dan dialognya, teman-teman. Di sini sepertinya kru dari film Alita ini tidak mengadaptasi manganya secara langsung. James Cameron selaku orang yang menulis film ini malah memilih visinya sendiri yang terasa seperti versi ringan dari versi manganya itu sendiri. Perubahan cerita tersebut cukup mengacaukan rangkaian plot dan cerita yang seharusnya dibangun saat Dr. Aido hampir tewas di buku ketiganya. Hasilnya, film Alita Battle Angel ini lebih terfokus pada hubungan pribadi antara Alita dan juga Hugo. Sepertinya di sini sang sutradara ingin membuat mata kita terpaku pada hubungan dua insan berbeda spesies ini. Tapi, sayang sekali teknik dan juga dialognya digunakan dengan terlalu berlebihan. Jadi bisa dibilang, semua yang ada di Alita Battle Angel ini adalah yang terbaik, kecuali untuk plot dan juga dialog yang ada di dalamnya, teman-teman. Tentu saja terkait argumen ini, ada yang setuju dan ada juga yang tidak. Namun balik lagi, jika kalian ingin menonton sebuah film, mari niatkan untuk menikmati film tersebut. Maka akan lebih terasa chemistry antara kalian dan juga film tersebut. Nah, buat teman-teman yang sudah menonton film Alita ini, mungkin di akhir-akhir film kalian merasa kecewa. Tentu, jika teman-teman merasa kecewa, artinya sang sutradara Rodriguez berhasil mengantarkan Alita jadi awal dari waralabanya. Di film Alita Battle Angel ini akan jadi awal trilogi yang akan dibuat oleh sang sutradara. Nah, buat teman-teman yang belum menonton film Alita ini, silakan teman-teman datang ke bioskop kesayangan karena film ini sudah rilis sejak 5 Februari 2019. Dan untuk penilaian akhir dari film ini, Daily Screen memberikan nilai 8 dari 10 untuk film ini. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video review singkat dari film Alita Battle Angel ini. Apabila teman-teman menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share, serta jangan lupa untuk nyalakan lonceng agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Terima kasih.